dan pengertian hak cipta di Indonesia. Awal mulanya hak cipta di Indonesia diartikan oleh Pasal 1 Authors Act 1912 disebut hak pengarang. Hak pengarang yaitu hak tunggal dari pengarang atau hak dari yang mendapatkan hak tersebut atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan, dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang. Tahun 1952 melalui Kongres Kebudayaan di Bandung, istilah hak pengarang berubah menjadi hak cipta. Hal ini sengaja dipilih untuk memperluas pengertian bukan hanya untuk para pengarang saja, tetapi juga untuk pelukis dan lain-lain. Dalam kurun waktu sampai sekarang di Indonesia telah memberlakukan 5 undang-undang hak cipta, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, yang kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, nomor 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, dan 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, yang kelima Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pengaturan di Indonesia ini dipengaruhi oleh sistem Eropa kontinental atau civil law yang diwarisi dari hukum Belanda. Hal ini berpengaruh dengan pengertian hak cipta bukan hanya melindungi hak ekonomi pencipta tetapi juga hak moral pencipta. Konteksnya hak cipta merupakan hak eksklusif yang mengandung dua macam hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan ciptaannya, right to publish atau right to perform, dan hak untuk menggandakan ciptaannya, right to copy atau mechanical right. Adapun hak moral meliputi hak pencipta atau dicantumkan namanya dalam ciptaannya. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Exclusive right atau hak eksklusif yaitu hak yang semata-mata diperuntukkan bagi penciptanya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta atau yang menerima hak itu. Hak cipta muncul setelah ciptaan tersebut diciptakan, tetapi memperhatikan prinsip deklaratif. Dengan demikian, menurut undang-undang yang baru, perlindungan hak cipta memperhatikan pengumuman dan deklaratifnya. Berikutnya, penjelasan mengenai hak yang melekat pada hak cipta sesuai disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari atas hak moral dan hak ekonomi. Berikut ini berbagai penjelasan tentang dua komponen hak yang ada di dalam hak cipta. Yang pertama, hak moral atau moral rights. Hak moral adalah bentuk pelanggaran atau apresiasi publik kepada pencipta atas ekspresi kreatifnya. Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi, abadi pada diri penciptanya. Hak moral juga mengandung dua komponen, diantaranya hak atribusi. Hak ini mengharuskan identitas pencipta dilekatkan kepada penciptaannya, baik dengan nama sendiri maupun samaran. Yang kedua, hak integritas. Hak integritas adalah citra pribadi dan reputasi yang melekat pada diri pencipta. Melalui hak ini, pencipta dapat melindungi ciptaannya dan judul ciptaannya dari perusakan, pemotongan atau perubahan lain tanpa izin pencipta. Yang kedua, hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomis atas ciptaan. Hak ekonomi atau economic right atas suatu ciptaan dimiliki oleh pemegang hak cipta, yaitu pencipta itu sendiri ataupun pihak lain yang menerima hak itu. Hak ini mencakup segala manfaat ekonomi yang dapat diperoleh atas pengumuman dan atau perbanyakan ciptaan. Pencipta memiliki hak untuk mengumumkan ciptaan yang terbagi menjadi tiga macam, yaitu yang pertama hak untuk mempublikasikan atau menerbitkan atau right to publish, biasanya berhubungan dengan ciptaan yang berupa karya tulis.
Yang kedua, hak untuk mendistribusikan atau right to distribute. Pencipta mempunyai hak untuk mengedar atau menjual, mengimpor, atau menyewakan ciptaannya. Pencipta juga memiliki hak untuk memperbanyak yang terbagi dalam dua macam hak. Yang pertama, hak perbanyakan. Hak ini berkenaan dengan perbanyakan atau reproduksi suatu ciptaan. Hak ini juga disebut mechanical right karena berkaitan dengan teknologi mesin yang dapat menggandakan ciptaan. Perbanyakan artinya penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Yang kedua, hak adaptasi. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, kegiatan adaptasi termasuk perbuatan perbanyakan, khususnya perbuatan mengalihwujudkan bentuk dan media ekspresi ciptaan. Namun, ciptaan hasil adaptasi dan mencipta karya adaptasi dapat dilindungi hak cipta sepanjang kegiatan adaptasi tersebut atas izin pencipta ciptaan asli. Pencipta mempunyai hak untuk mengadaptasi ciptaannya sendiri, meliputi kegiatan menerjemahkan, mengaransemen, mengalihwujudkan, membuat saluran dan tafsir, membuat kompilasi atau bunga rampai, dan membuat database atau kompilasi data. Dengan demikian, hak ekonomi pencipta secara garis besar mencakup yang pertama, hak memperbanyak atau reproduction right atau mechanical right. Yang kedua, hak adaptasi, adaptation right. Yang ketiga, distribusi atau distribution right. Yang keempat, hak pertunjukan atau performing right. Yang kelima, hak publikasi atau publication right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evina Maesari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Alif Aprianto, yaitu mengenai subjek dan objek hak cipta. Pencipta dan pemegang hak cipta merupakan subjek yang bisa sama tetapi juga bisa berbeda. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, sedangkan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Selanjutnya, pengalihan hak cipta. Pengalihan atau beralihnya hak cipta baik sebagian maupun keseluruhan karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pewarisan. Ketika seseorang meninggal dunia, maka terutama yang menyangkut harta peninggalannya mulai terbuka. Saat itu terjadi pengalihan harta kekayaan warisan. Hak cipta merupakan salah satu harta kekayaan pewaris yang menjadi objek warisan. Warisan merupakan salah satu bentuk pengalihan harta kekayaan karena dengan meninggalnya seseorang berakibat harta kekayaannya beralih pada ahli warisnya. Yang kedua, hibah. Hibah merupakan sebuah perjanjian yang didasarkan atas kesepakatan meskipun berupa perjanjian, namun hibah bukan sebagai perjanjian obligator atau bertimbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak, melainkan sebagai perjanjian yang sepihak. Yang ketiga, wakaf. Hak cipta dapat diwakafkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Jika hak cipta diwakafkan kepada publik, maka manfaat dari hak cipta menjadi milik publik selamanya. Tidak boleh ada yang memiliki, menjual, mewariskan, atau menghibahkannya. Manfaat tersebut dapat diartikan sebagai hak monopoli. Kemudian yang keempat, wasiat. Pada dasarnya semua harta kekayaan orang yang meninggal dunia atau pewaris menurut undang-undang adalah milik ahli warisnya. Namun demikian, ada kekecualiannya mengenai hal tersebut, yaitu apabila ada surat wasiat atau testament yang dibuat oleh pewaris. Kemudian yang kelima, perjanjian tertulis. Bentuk perjanjian yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 cenderung kepada perjanjian yang timbal balik di mana kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang saling
bertimbal balik antara yang satu dengan yang lainnya. Bentuk perjanjiannya dapat berupa jual beli atau perjanjian tukar menukar. Pemegang hak cipta dapat menjual hak ciptanya kepada orang lain atau menukarkan hak ciptanya dengan barang yang lain. Kedua perjanjian tersebut berakibat beralihnya hak cipta atas satu benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Nanda Eka Sukma akan menjelaskan jenis pelanggaran dan ketentuan pidana hak cipta. Jadi pelanggaran hak cipta itu sendiri adalah penggunaan karya yang dilindungi hak cipta yang melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta seperti hak mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan, atau membuat karya tiruan tanpa seizin pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta dapat terbagi menjadi dua, yaitu hak ekonomi dan hak moralnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan sedikit tentang studi kasus hak cipta. Hak cipta lagu Bob Marley dipegang oleh Blue Mountain, satu perusahaan musik kalah di tingkat pengadilan London dalam upaya mempertahankan hak atas 13 lagu yang dirubah oleh bintang reggae Jamaika yaitu Bob Marley, termasuk hit dunia No Woman No Cry. Perusahaan Semen Music mengklaim lagu-lagu itu tidak masuk ke dalam perjanjian ketika Semen Music menjual sebagian hak-haknya pada tahun 1992 ke Blue Mountain Music karena Bob Marley menulis lagu-lagu tersebut dengan menggunakan nama orang lain. Marley dikontrak sebagai penulis oleh Semen Music, tetapi guna menghindari agar tidak semua karyanya jatuh ke tangan perusahaan musik itu, Marley mengaku lagu-lagu tertentu ditulis oleh teman-temannya. Laporan wartawan BBC Vincent Wood. No Woman No Cry diatasnamakan Vincent Ford. Semen Music mengklaim hal itu berarti pihaknya tidak menyerahkan hak cipta kepada Blue Mountain Music. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.